depan pintu nak. Iya kan? Dalilnya mana ya? Semua nak berdalil. Ada di kitab tuh. Baca kitab Kasyifatus Saja. Kenapa dilarang kita keluar maghrib-maghrib? Apalagi bawa anak kecil. Di kitab Kasyifatus Saja Syarah Syafinatun Najah karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, ada kenapa dilarang kita membawa anak kecil di waktu maghrib. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa pada perpindahan waktu siang ke malam itu kan maghrib, matahari tenggelam, disitulah kuat-kuatnya kekuatan jin tadi, bertambah powernya, cakranya bertambah. Ya, kalau Naruto diibaratkan cakra, bertambah cakra dia, bertambah kuat. Dan anak kecil itu biasa membawa najis pada popok atau pampersnya, ya kan? Dan setan itu suka sesuatu yang kotor-kotor. Jadi dikhawatirkan nanti jin-jin itu, jin-jin fasik itu menempel dia di popok-popok atau di pampers-pampers anak kecil kita, sehingga waktu malam demam dia, menangis-menangis, yang kita istilahkan dengan diganggu jin Sibyan. Tapi ingat pembahasan kita semalam, jangan tiap ada anak nangis tengah malam, ya, oh tekono nih, lapar dia itu, ya. Oh, saya pernah dibangun di jam 2 malam. Ustaz, baru hendak terpejam mata tuh. Ada apa, Bu? Tolonglah, apakan dulu. Anak saya ini menangis saja. Ya, datanglah saya ke rumah. Saya lihat tidak hanya ada gangguan, ya, rupanya lapar. Oh, ini lapar dia nih, Kak. Coba kasih ASI. Diam dia kan? Oh iya Pak Ustaz, makasih ya. Lebih parah, dibawa ke tempat orang pintar, ahli supernatural. Apa kata dukun itu? Oh, dia tekono keteguran atuk dia nih. Atuk dia udah mati, udah meninggal. Ya, dibilang orang tua itu pula. Ya, anak kecil ini kesambet atau keteguran nenek atau kakek dia yang udah meninggal. Berarti kakek nenek dia mati jadi hantu. Mau kalian begitu kan? Ya, itu tak logika itu. Kan udah kita bahas dalam kajian tauhid. Setiap orang yang meninggal dunia, bagaimanapun meninggalnya, alamnya udah ada masing-masing. Jadi tidak ada rumus di dalam akidah Islam itu ada jin arwah gentayangan, nggak ada. Jin itu semuanya. Jangan mau ditipu daya oleh jin. Jin itu semuanya. Ada orang bunuh diri, gantung diri, besok malam warga sekitar dinampaki perwujudan orang yang bunuh diri itu, dikatakanlah ruhnya gentayangan. Tak ada itu. Kalaupun memang ada kejadian penampakan seperti itu bukan ruh orang yang gantung diri tadi, tapi itu ulah jin-jin fasik untuk memperdaya orang yang lemah iman. Jadi nggak ada istilahnya ruh gentayangan, arwah gentayangan itu nggak ada. Ya, gentayangan, uka-uka itu film, ya, zaman dulu. Tapi ruh gentayangan tak ada. Sama kedua, di dalam kitab Tuhfatur Raghibin karya daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penyusun kitab Sabilal Muhtadin, dikatakan ruh orang yang udah meninggal dunia itu nggak bisa masuk ke jasad orang yang hidup. Kadang kan ada orang mengobat-ngobat gitu, kesurupan, ya. Oh, iki embahe katanya. Ini aku ini neneknya, aku ini kakeknya, masuk ke dalam tubuh, ya, orang yang masih hidup. Mana ada, itu jin itu, ya. Karena ruh orang yang meninggal dunia tidak bisa masuk ke dalam jasad orang yang masih hidup. Jadi berobat kampung itu hati-hati. Kadang jin ini jahat, diadukan pula jin ini. Oh, ini si Fulan yang buat, padahal tak ada dia berbuat, ya, tak ada dia berbuat. Itulah jahatnya, supaya apa? Antar keluarga itu saling cekcok. Inilah bahayanya jin. Jadi ucapan-ucapan jin itu tidak bisa diterima secara mutlak, walaupun dia jin muslim, ya. Dari 100% paling 30% cakapnya yang bisa diambil, 70% nggak bisa diterima. Ya, dapat cerita kita tadi malam, ada warga dituduh, ya, buat santet, padahal nggak pernah.
Jadi setiap kemasukan yang sakit itu kata jinnya aku dibuat sipulan katanya. Kasihan. Ya, apalagi ada hubungan antar keluarga, akhirnya renggang gara-gara ulah jin. Jadi kalau ada orang kesurupan kata jin itu yang buat ini nggak usah percaya, tokokkan aja kepalanya, banyak ahli cerita kau, keluar kau gitu. Ya, tak usah percaya. Kemarin waktu ngaji kitab apa Jami'us Shaghir, saya udah kasih tahu ayat-ayat yang bisa digunakan untuk membakar jin dan bagaimana menyadarkan orang yang kesurupan. Jadi kalau ada orang kesurupan paling tidak sikit-sikit bisalah menyadarkannya. Itu udah saya sampaikan kepada jamaah yang hadir waktu pengajian kitab Jami'us Shaghir hadis Imam Jalaluddin Asyuyuti yang dikaji setiap ba'da subuh ya sampai waktu Isra setiap hari. Tapi ini lagi libur nih, insya Allah akan dilanjutkan kembali dalam waktu dekat. Nah, jadi seperti itu. Jangan dipercaya sepenuhnya ucapan-ucapan jin karena berbahaya sekali. Walau dia jin muslim, apalagi jin kafir. Ya, jin muslim aja tidak bisa dipegang cakapnya, apalagi jin kafir. Hati-hati. Kalau tak kokoh iman jangan bermain-main jin. Ya, nanti maksud awak yang ingin mempermain-mainkan jin, awak yang dimain-mainkan jin itu. Hati-hati kita ya. Nah, baik.